Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Saya Nur Laila akan mengulas sedikit tentang moderasi beragama. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Toleransi antar umat beragama diperlukan dalam menjaga ketentraman dan kedamaian bersama. Salah satu bentuk dari toleransi tersebut adalah moderasi beragama. Moderasi berasal dari kata moderat, sedangkan secara bahasa kata moderasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Adapun lawan kata moderasi adalah tatorruf yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, radikal, dan eksesif. Bisa juga dalam pengertian berlebihan. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata ekstrim, yaitu al-ghulu dan tasyaddud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrim, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Jadi, tidak ekstrim adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama, karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Mengapa harus moderasi beragama? Karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasarkan agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itulah mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Keberagaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan, apalagi yang terkait dengan agama. Dan harus diakui bahwa perbedaan itu, terutama yang tajam dan ekstrim, dimanapun selalu memunculkan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrim dalam membela tafsir klaim kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, toleransi, dan kekerasan atas nama agama. Ingat, yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntutan agama, dan bukan pula orang yang ekstrim liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang soleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama,
serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keberagaman budaya lokal. Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengannya. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrim mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Kedua sikap ekstrim ini perlu dimoderasi dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab bersama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja, seperti Kementerian Agama. Kita perlu bekerja sama dan saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara. Alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri, jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat agamis. Umat beragama kita amat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya. Toleransi ini adalah tugas kita bersama untuk mewujudkannya, karena kalau intoleransi dan ekstremisme dibiarkan tumbuh dan berkembang, cepat atau lambat keduanya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita. Itulah mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dan bernegara. Jadi, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh dan umat beragama, para pahlawan kita. Demikianlah ulasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.